Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bertemu lagi dengan saya Tri Wulandari dalam acara Mimbar Kemar Online edisi 10 Desember 2022. Mari kita mulai dengan doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami rindu mendengar nasihat-Mu melalui firman pagi hari ini. Terangilah pikiran dan hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya terberkati dari jadwal pembacaan hari ini dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dari pembacaan hari ini adalah mengenai percakapan antara Tuhan Yesus dan perempuan Samaria. Dan di ayat ini kita melihat bahwa Allah menghendaki penyembah-penyembah benar yang menyembah dalam roh dan kebenaran, sebab Allah itu roh. Maksud dari menyembah dalam roh dan kebenaran, kita melihat kata roh yang berasal dari kata ruah, artinya bisa berarti angin atau udara yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Kata ruah ini menunjukkan kehadiran Allah yang bisa ada di mana-mana. Tidak ada daerah atau wilayah yang tidak dihadiri oleh Allah. Hanya Allah yang bisa maha hadir atau omnipresent. Oleh sebab itu, kita melihat pemazmur yaitu Daud mengatakan, "Kemanakah ia dapat pergi menjauhi roh Tuhan? Jika ia mendaki ke langit, Allah ada di sana. Jika ia menaruh tempat tidurnya di dunia orang mati, di situ pun Allah ada. Jika ia terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung langit, juga di sana tangan Allah menuntunnya dan tangan Allah memegang dirinya." Pernyataan Daud ini menunjukkan Allah Maha Hadir. Sekarang masalahnya, apakah reaksi kita sebagai orang percaya terhadap realitas Allah yang ada di mana-mana? Banyak dari kita tidak mempersoalkan hal ini sungguh-sungguh. Banyak dari kita tidak bereaksi dengan benar. Sesungguhnya dengan kemahadiran Allah ini, kita ada di wilayah pemerintahan Allah. Artinya, dimanapun kita berada, ada hukum yang harus kita patuhi atau laksanakan. Kalau orang Israel, hukum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan adalah hukum Taurat. Tetapi bagi kita orang percaya, hukum kehidupan kita ialah melakukan kehendak Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Orang yang sadar bahwa Allah adalah pribadi yang maha hadir dan sadar hidup di bawah pemerintahan Allah, ia akan memiliki sikap hati yang takut akan Allah. Takut akan Allah ini dibangun dari hati yang mengasihi dan menghormati Allah. Salah satu ciri orang yang belum mengenal Allah dengan benar adalah sikapnya yang kurang hormat kepada Tuhan dan Bapa di surga. Kurang hormat sama dengan tidak bersikap yang seharusnya terhadap Allah. Banyak orang Kristen yang dalam sikapnya sehari-hari tidak takut terhadap Allah. Contohnya mencuri, korupsi, tidak jujur,
berdusta, iri hati, saat beribadah di gereja tidak sungguh-sungguh memuji Tuhan ogah-ogahan, main HP saat ibadah di gereja, main game saat ibadah, dan masih banyak lagi. Mereka menganggap tidak ada orang yang tahu, padahal Allah Maha Hadir dan Maha Tahu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, jika masih ada dari kita yang demikian, mari kita segera bertobat sebelum waktu yang diberikan Tuhan berakhir bagi kita. Yang kedua, ruah berarti nafas yang menghidupi jiwa, tubuh, pikiran, perasaan. Jadi menyembah Allah dalam roh artinya dalam semua aspek hidup kita, totalitas hidup kita adalah untuk memuliakan Allah. Bukan hanya di gereja saja, tetapi dimanapun kita berada, kita harus membawa keharuman bagi Allah. Menyembah dalam kebenaran. Benar maksudnya bukan tidak salah, tetapi benar di sini maksudnya adalah asli, sejati, bukan imitasi atau kepura-puraan dan kepalsuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita menyembah dalam kebenaran, maka kita harus menyembah dengan tulus, dengan sungguh-sungguh dan segenap hidup kita. Hasil atau bukti dari orang yang menyembah Tuhan dalam kebenaran adalah perbaikan moral. Tidak lagi melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma umum atau norma-norma hukum. Moral orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus melebihi moral orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Di dalam Matius 5 ayat 20 Tuhan Yesus mengatakan, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Sangat-sangat serius Tuhan menanggapi kehidupan orang percaya yang tidak hidup di dalam kebenaran dalam hidupnya. Sangat-sangat serius. Dan peringatan Tuhan ini tidak main-main saudara. Dan arti dari menyembah dalam kebenaran yang kedua adalah kepekaan terhadap yang lemah dan menderita. Tindakan nyata bagi orang lain. Dalam Galatia pasal 6 ayat 9 dikatakan, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Menyembah dalam kebenaran yang ketiga adalah tidak merugikan orang lain. Dalam Imamat pasal 25 ayat 17 dikatakan, "Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu." Di dalam Roma pasal 13 ayat 7 sampai 8 dikatakan, "Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat." Kemudian di dalam Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penyembah-penyembah benar yang dikehendaki Allah, yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang hidupnya total di bawah pimpinan Roh Kudus dan segenap hidupnya tidak bercacat celah,
karena takut dan hormat kepada Tuhan dalam kasih. Segenap hidupnya adalah ibadahnya yang sejati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita benar-benar memperhatikan firman Tuhan hari ini. Mari kita belajar dalam hidup kita ini. Seluruh kehidupan kita dimanapun kita berada adalah penyembahan kepada Allah Bapa kita. Mari saya akan mempersembahkan satu pujian sebagai penutupnya. Menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata dalam syair dan nada, menyembah dalam segalanya. Tubuh dan segenap jiwa sepanjang waktu hidupku, di mana pun ku berada, dengan perbuatan dalam ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Menyembah berarti memberi nilai tinggi kepada Allah Tuhan kita. Dengan jalan apa? Dalam segenap hidup kita, dimanapun kita berada, kita sadar bahwa Allah selalu mengamati kita. Sebab itu kita harus hidup benar dan tidak bercacat celah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk nasihat-Mu pada pagi hari ini. Berkati Tuhan setiap orang yang mendengarkan Gemar ini. Jika Engkau berkenan, biarlah tambahkan Tuhan pendengar dari Gemar ini. Biarlah hati kami berkobar-kobar Tuhan. Oh Tuhan, semakin mengasihi, mencintai dan menghormati Tuhan dalam hidup kami. Sebab itulah, oh Tuhan, penyembahan yang Kau kehendaki. Tolong kami ya Roh Kudus, kami mau taat dan tunduk di dalam pimpinan-Mu sepenuhnya, agar hidup kami, agar roh kami bersatu dengan Engkau, sehingga kehidupan kami merupakan penyembahan yang benar di hadapan Allah Bapa. Berkati Tuhan saudara kami yang bekerja, yang sekolah, ibu rumah tangga, dimanapun kami berada beraktivitas. Tuhan sertai kami dan mampukan kami untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan berusaha menjadi penyembah benar. Immanuel.